Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Pujian yang paling pantas dan layak kita ucapkan hingga hari ini, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Atas kudrah dan irodahnya kita masih diberi kesempatan untuk bisa hadir di tempat ini. Belum boleh diumumkan ya, jadi malah diumumkan ya. Alhamdulillah di masjid-masjid besar sekarang sudah mulai jaga jarak berdasarkan sajadah ya. Nah, jadi belum usum merapatkan kaki, tapi baru transisi. Jadi mudah-mudahan syukuri setiap perkembangan yang ada. Nah, termasuk karena saya pernah sampaikan pandemi ini Allah ingin mengetahui siapa pejuang sejati dan siapa yang sabar. Karena tidak sedikit orang-orang yang berguguran berjatuhan selama pandemi ini. Gerakan dakwah dan yang lainnya gara-gara pandemi. Makanya kita sama teman-teman kemarin ketika off lama tidak ada akar rampun jabi lah istilah. Kalau kita memang gerakan dakwah ini harus berhenti karena pandemi corona, ada yang suka ada yang senang. Siapa? Setan senang. Makanya apa yang kita bisa kerjakan. Maka mudah-mudahan ini awal yang baik gitu. Sudah seminggu ini di beberapa masjid yang ketat harus jaga jarak, sekarang sudah mulai memangkas jarak, alhamdulillah. Dan kita belajar juga menerima sesuatu yang sebetulnya terasa buruk bagi kita, padahal sebetulnya Allah sudah punya skenario terbaik. Sesuai dengan judulnya, merelakan. Kalau tadi ngobrol sama Kang MC ya, kan beliau tes CPNS lah. Saya nggak tahu doakeuna mending lulus, mending entong gitunya. Lulus, kalau lulus pasti terbaik tidak? Tuh kan ya. No. Ada orang yang sudah PNS pengen berhenti loh. Ini yang anak yang di sini sekarang kemana sih Akang nanya dulu? Udah PNS berhenti. Yang belum PNS ingin PNS. Nah, gitunya dunia mah. Makanya beliau si Gana tan punya inspirasi judul ieu, merelakan. Andai kata nanti gagal jadi tukang PNS. Karena saya pernah cerita di podcast kita yang dulu ya. Kadang kita menemukan sesuatu yang baru justru berawal dari satu kegagalan. Jadi kadang kita menemukan sesuatu yang baru berawal dari satu kegagalan. Banyak orang yang sukses gara-gara gagal. Contoh kayak ada yang pernah tahu cilok goreng? Cilok goreng itu gara-gara gagal. Bukan rek disepan, namanya pokoknya mah akhirnya daripada dibuang digoreng. Ketika dimakan enak, jadi laku. Termasuk bolu bantat, tahu bolu bantat, bolu gagal, jadi brownies kan? Itu dari gagal gitu. Termasuk Kang Dika juga jika kudu gagal lah PNS. Langsung diterima ke di BUMN. Wah, atau cukup ku amin. Nah, makanya kita sudah pernah bahas ketika Allah menetapkan sesuatu, wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin. Kami benar-benar akan menguji kamu mana sebetulnya para pejuang sejati dan orang-orang yang sabar. Nah, terutama kan ujian cuma dua. Ujian mah dua sebenarnya. Satu, ujian senang. Dua, ujian susah. Yang banyak mengeluh senang apa susah? Sok nu banyak mengeluh. Jarang orang mengeluh, saya mah duit loba teuing teh atar asatan ayahnya. Apa ada sampai ada mengeluh, saya lihat bacanya di mobil itu, aduh aku mengeluh terlampau ganteng. Aduh, asatan ayahnya mengeluh karena ganteng. Rata-rata mengeluh tuh karena merasa goreng kaput gitu. Merasa kurang bagus penampilannya, akhirnya dia mengeluh. Mengeluh itu rata-rata ketika orang menerima sesuatu yang dia tidak sukai.
Padahal sahabat-sahabat sekalian, kita lihat nanti bagaimana kita pelajari ya, bagaimana nanti Quran bicara ketika kita mendapatkan sesuatu yang gak cocok dengan keinginan kita. Ini di luar bahasan yang sudah kita bahas. Kadang kita harus merelakan sesuatu yang kita inginkan hilang, bahkan yang sudah kita miliki hilang, karena ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Sedikit kita coba belajar ke bab saum ya. Ketika orang saum, kehilangan enggak? Jika kehilangan tidak? Kehilangan berat badan, udah jelas ya. Karena sesuatu yang nggak bisa tidak bisa dibuat sombong itu kelebihan berat badan. Ketika orang saum kehilangan makan, minum dari mulai subuh sampai maghrib. Di situ orang bersabar, menahan lapar dahaga, belum waktunya dia nggak berani makan. Makanya ada yang disebut bahwa Ramadan itu bulan sabar. Nah, apa poinnya ketika orang menahan lapar dari subuh hingga maghrib? Orang menahan lapar dari subuh hingga maghrib karena ingin mencari sesuatu yang lebih baik. Kehilangan sesuatu, momen makan, momen minum, itu kan. Bahkan orang menjaga lidahnya, menjaga matanya, menjaga telinganya, karena dia ingin mendapatkan sesuatu yang baik. Makanya bisa jadi kalau di t-shirt ada orang yang harus kehilangan kekasihnya karena meninggal bisa jadi, atau karena ditelikung orang lain yang lebih beruntung dari kita gitu. Tong nyebut gitulah teh enak. Dihianati, entong dihianati teh enak. Orang lain lebih beruntung dari kita, lebih positif kan ya. Kita yang nggak beruntung. Nah, orang lain di nikah orang lain, jadi ada orang yang pacarannya sama dia tapi nikahnya sama orang lain tuh paling peres teh. Gitunya. Orang ngajagaan calon batur, matak tong pacaran. Sekali lagi nya, ada orang pacaran 6 tahun, 7 tahun dari mulai SMA kelas 3 sampai kuliah terus sampai wisuda bareng, sampai nyari kerja bareng di tempat kerja, dapat teman kerja satu ruangan, itulah jodohnya. Berarti selama ini kita menyayangi calon orang lain. Maka bagi teman-teman yang udah punya pacar yang putusin dulu dah. Kewe lamun geus siap nikah datang deui. Geus nikah Ustad, nasib. Lamun geus nikah orang lain mah. Berarti memang bukan apa tadi kita belajar merelakan ya. Maka kadang ada orang yang harus menjaga calon orang lain selama 7 tahun, 8 ngajagain calon orang. Motornya difasilitasi bensinnya oleh kita. Kan motornya memang motor dia kan kita belum punya. Kadang-kadang makan traktirnya sama kita. Tiap lebaran baju barunya dibeliin sama kita. Nikah sama orang lain. Kan nyeri hati. Makanya saya saranin teman-teman yang belum punya pacar, urunkan niat untuk mencari. Yang sudah ada putusin dulu kalau belum siap nikah gitu. Nah kayak Kang Dika kan, alhamdulillah tenang we, dah memang can payu. Nah, tenang kan? Gitu, tenang, nggak akan takut kehilangan. Yang takut kehilangan itu yang sudah punya. Siga gini, ada orang ngeluh, Ustadz saya ngapalin Quran tapi lupa terus. Satu tipsnya, jangan pernah menghafal. Kalau kamu tidak menghafal, insya Allah kamu tidak akan pernah lupa. Cobaan we. Di sini ada yang pernah lupa surat Al-Maidah? Ngaharulang kabehanna nya. Dika pernah lupa surat Al-Maidah? Nggak pernah kan? Karena nggak pernah ingat. Tapi kalau Al-Qari'ah, aduh lupa. Jangankan Al-Qari'ah, saya pernah surat Al-Qadar lupa. Ya kalau imam, padahal saya tuh udah jadi imam profesional sejak saya bayi sebetulnya, dah namanya imam itu. Jadi saya pernah tuh sholat isya baca Al-Qadar tidak menemukan akhir. Kalau Al-Kafirun kan biasanya wala antum abiduna ma'abud wala ana abiduna ma'abatum wala antum abiduna ma'abud wala ana abiduna ma'abatum, bolak-balik tidak menemukan akhir. Tapi kade tong yang serikeun bisa jadi imam ngalaman itu. Saya baca wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min hantam khairum min, padahal makmu sudah memberitahu poek kata. Akhirnya apa? Allahu Akbar, itu solusi paling cepat. Tapi mendadak biasanya pas ruku apal, pas ruku inget, pas mulai deui lebeng deui we gitu.
Makanya kita pernah bahas, setan takut nggak sama orang yang sholat? Setan takut sama orang sholat? Tidak. Justru ketika orang sholat, setan senang masuk ke pikiran kita sampai pada akhirnya orang tuh nggak sadar dia sedang sholat. Endingnya kalau orang biasanya sudah ragu-ragu rokaat, ini 3 apa 4, nah itu udah setannya udah luar biasa tuh. Nah makanya teman-teman sekalian, kembali tadi bab merelakan, biasanya merelakan itu melepas sesuatu yang sudah ada, sudah dimiliki. Kalau kehilangan CPNS nggak usah direlakan karena belum pernah dimiliki. Baru harapan kan. Nah saya lebih memahami merelakan ini sesuatu yang sudah dimiliki lalu dia kehilangan. Nah, makanya kalau CPNS gagal itu kehilangan bukan? Bukan, mata tenang gitu, tenang, relakan saja, nggak usah direlakan. Kenapa? Relakan itu biasanya apa yang sudah kita miliki lalu hilang, kan peres pisan. Orang tadi punya calon, udah diperkenalkan kepada orang tuanya, udah khitbah, tapi kemudian meminta untuk putus. Kang, kayaknya kita nggak bisa melanjutkan kita ke pernikahan. Cukup sampai khitbah saja dan saya minta Akang memutuskan khitbah saya karena saya sudah punya pilihan yang lain. Cing, kalau kamu di posisi itu, kalau Dika di posisi itu, badai dikabulkan atau nampai dipertahankan? Kabulkan ya, lu harga diri atuh. Harga diri. Ketika jadi kalau orang datang si ahwatnya itu minta putus, putusin aja. Kenapa? Buat apa kita mempertahankan orang yang sudah tidak mau sama kita? Walaupun seperti itu teh mau sama mau, aku tetap mau sama dia, dia mau pisah. Jadi udah mending lepaskan. Toh perempuan itu tidak hanya dia, masih banyak yang lain. Cuman yang suka baru dia-dianya. Itu susahnya, yang suka cuma dia-dianya kan. Itu problem sebetulnya. Tapi saya bilang, nah inilah kita belajar merelakan tuh. Ketika mohon maaf kita harus kehilangan sosok orang yang kita cintai. Saya kehilangan bapak saya. Ada yang kehilangan ibunya, ada kehilangan adiknya, ada yang kehilangan suaminya. Nah, itu kan serasa sampai ada lagu dulu, separuh hatiku pergi. Kan ada ya? Saya apal berarti pernah ngalaman. Nah, anu kieu teh naon sih judulnya teh? Liriknya saya lupa itu. Pokoknya mah separuh jiwaku pergi. Kenapa di apa itu sampai ada lagu segetir itu? Karena pernah memiliki, dia harus kehilangan istrinya. Apakah karena wafat atau meninggalkan? Atau orang punya barang yang ia cintai, motor, mobilnya. Ini kalau lagi nonton ada kawan saya, tuh, motor teh si kukut katanya. You know si kukut apa bahasa Indonesianya si kukutnya? Nyetalah gitunya, yang paling dia sukai kemana-mana, lain yang paling disukai memang cuman itu-itunya motornya. Tiba-tiba sholat, dia jadi imam, beres sholat, motor sudah tidak ada. Tuh, milik kan? Beda dengan teman kita yang hilang, kita ikut sedih, cuman gak sedih-sedih banget. Nah, jadi ada saat dimana kita harus kehilangan sesuatu yang hal itu berharga bagi kita. Ada teman-teman yang sudah kerja, kan Dika mencan kerjananya, tapi udah harap-harap cemas sekarang. Sistemnya outsourcing gitu, betul ya? Sekarang tinggal sisa 1 minggu lagi, tegang kan? Apa saya diperpanjang atau tidak? Tuh kan? Pada akhirnya asli kita nggak diperpanjang. Tuh, orang jadi atlet, masuk Persib, itu dimainkan wae. Pan bulukan nanya dimainkan wae mah. Jadi tegang teh, aku teh ini perpanjang kontrak atau tidak, ternyata termasuk yang dilepas. Saya ingat kasus Luis Suarez yang dilepaskan oleh AC Milan ya, kemudian pindah ke AC Milan. Barcelonanya, abah itu nana mau dosa itu mah. Barcelonanya, dah saya inget AC Milan wae, maksud saya penggemar AC Milan masalahna. Dia di Barcelona, di Depak, karena ada kuman kan, jadi dikeluarin. Ini ada kuman, makanya dikeluarin dia. Dia tidak dibutuhkan, bahkan diberhentikan dengan cara yang menurut dia tidak elegan.
telepon selama 40 detik, memutuskan pengabdian selama hampir 6 tahun dengan berbagai medali dan berbagai kejuaraan yang dia sudah persembahkan. Legend dibuang dengan cara yang sedemikian itu. Luar biasa kan? Beres, beri, harus kehilangan sesuatu yang dia cintai selama ini. Tapi kan luar biasa, kekecewaan berbuah manis, justru juara kan. Gara-gara apa? Dibuang. Matak si gana ku dipicen di kage. Jadi ada orang yang kemarin ketika awal-awal corona sekitar bulan Mei, kalau saya April Mei lah gitu. Ketika lagi rame-ramenya, bukan kasus, hoaxnya gitu. Kan rame-rame kasus kemarin ya, banyak yang meninggal. 2020 kan Bandung belum begitu nyampe ke sini kan, tapi hoaxnya udah nyampe. Sampai saya masih ingat ada salah satu tetangga kami yang baru terindikasi karena berfoto dengan Pak Wakil Wali Kotanya, itu sudah dicurigai, padahal teu naon gitu. Tapi tegangna sakomplek eta. Tegangna sakomplek. Sampai anu nyeri beuteung itu stres. Kenapa? Bapak teh duduk bersebelahan sama dia. Aduh, Bapak mending sebelahan. Kemarin dibonceng sama saya ingin tegang. Cerita ke istri milu tegang deh. Kabeh jadi marules nggak nafsu makan. Padahal dia mah biasa-biasa weh. Anu itu nama. Itu gara-gara apa? Hoaxnya luar biasa waktu tahun yang lalu. Tapi kan akibatnya apa? Banyak yang perusahaan yang akhirnya gulung tikar. Walaupun sekarang sudah lama nggak pakai tikar ya. Dia dipecat, di PHK lah atau dipecat, di PHK, diputus hubungan kerjanya, sampai dia bingung gitu, aduh anak saya makan apa, istri saya makan apa gitu. Padahal kan ari makan mungkin besi atau napi gesiknya atau pasir, tetap makannya nasi. Tapi saat itu awalnya luar biasa dia kerasa ini takdir buruk bagi saya. Saya harus kehilangan pekerjaan saya yang saya cintai selama bertahun-tahun. Terus saya harus berhenti dengan sesuatu yang penghormatannya kurang. Dia legend di pekerjaan itu, tapi harus berhenti karena perusahaan gak mampu bayar. Tapi sebulan dari situ dia bersyukur. Kenapa? Alhamdulillah, berterima kasih pada corona karena saya bisa berpenghasilan bahkan 3 sampai 4 kali lipat penghasilan dia ketika dia masih bekerja. Kan dulu lagi jualan online ya, dia bikin apalah makanan apa gitu. Sampai luar biasa omsetnya dari makanan yang dia jual gede. Padahal dulu susah nyari segitu, tapi ketika corona awalnya dia marah-marah, tapi Allah sudah buka. Nah makanya merelakan berarti merelakan sesuatu yang sudah kita miliki untuk pergi. Lalu bagaimana supaya ada sikap rela? Kalau di boosternya Ustadz Hanan tuh ketika kita mendapatkan sesuatu nih, kita syukuri. Tapi ingat, setiap apa yang kita dapatkan, apa yang kita miliki, satu saat pasti pergi. Setiap apa yang kita miliki, satu saat pasti pergi. Apapun di dunia ini. Kenapa? Kullu man alaiha fan. Ini HP ini menyertai saya udah lama. Rek diganti Tegado Artosna misalkan. Ada ajalnya tidak? Ada kan? Ajalnya bisa 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun. Saya punya HP. Saya nggak akan sebutkan mereknya Nokia-nya. Itu dimiliki sejak tahun 2007 apa 2008. Eta awet pisan eta. Luar biasa gitu. Hilangnya apa? Ayah saya umroh, pan si sabuk itu dibuka, simpen, lalu di screening atau yang dicek itu teh, yang kalau ada logam itu ya, cek ini dibuka. Ternyata ini sabuk yang dibuka nggak diambil lagi, plus dengan HP baru sadar, waduh HP di bandara nyatos wassalam tuh berakhir dengan cara itu. Ada orang yang baru beli HP di batch gitu. Ini BC, tulisannya kumaha? Ini bebas meni. Sehingga enak. Ustadz bagaimana hukum briling? Naon briling?
Oh BRI tuh gitunya briling gitu. Pan eta ge batch, non SNM gak babari kan ngomongna batch. Saya masih inget tuh kayak motor di belakang ada boncengan, sepertinya bukan suami istri. Saya husnuzon bukan suami istri, karena lihat dari cara boncengannya sih bukan suami istri. Karena lihat aja kalau boncengan suami istri tuh tangannya bagaimana gitu. Tapi kalau yang belum menikah biasanya lihat aja posisi tangan dan posisi duduknya. Nah, gitu. Jadi kalau motornya yang kaluhur berarti nangkor, itu belum nikah gitu. Karena kalau yang udah nikah sok siku main engap gitu kan. Tapi yang udah nikah ngomong nggak begitu. Jadi yang mesra tuh biasa belum nikah. Kalau udah nikah nggak gitu-gitu banget lah. Gitu. Nah dia pulang dari situ, tiba-tiba ada lubang di jalan tuh lubang kecilnya, nggak kecelik, jatuh si kardus HP nate, belakangnya ada mobil, prek etam rata dengan tanah itu. Luar biasa kan? Mun iya hancur rada rela ada geus lila teuingnya gitu tah. Tapi itu mah kan belum nyobaan. Kan belum dicas-cas acan kan? Belum nyoba itu, masukin dulu kan? Belum pernah nyoba kaburu hancur. Itu teh sakit banget tuh. Nah, makanya kalau di besar-besar Hanan itu harus lapang dada. Hanya masalahnya bagaimana cara kita berlapang dada ketika harus kehilangan sesuatu. Kan tadi di Quran surat Al-Baqarah ya, Allah berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus was samarat." Sekali lagi, setiap kita memiliki sesuatu pasti akan kehilangan sesuatu. Karena dunia ini setiap yang datang pasti pergi. Di dunia ini setiap yang datang itu pasti akan pergi. Kita nggak akan selamanya bersatu kok. Nih, teman-teman dilahirin sama orang tua, truk lahir, lain truk artinya lahir. Kecuali kalau pakai bluetooth lahir kena. Lahir, datang kan, satu saat pasti akan pergi. Perginya dengan cara apa? Bukan hanya kematian. Saya sudah jadi orang tua ya, walaupun belum tua-tua banget gitu, tapi udah jadi orang tua. Saya melihat contoh senior-senior saya yang sudah kesepian. Nih anak saya juga lihat nih biasanya itu. Saya jadi bapak yang belum tua-tua banget aja udah kesepian. Aslinya itu. Karena anak-anak udah punya dunia sendiri. Udah punya dunia sendiri. Apalagi nanti ketika sudah tumbuh besar. Kan Dika sudah banyak meninggalkan orang tuanya. Kang Opik juga sama kan, udah banyak meninggalkan orang tuanya. Orang tua udah kehilangan tuh. Ini belum mati kan ceritanya. Ini masih ada belum pada mati, tapi orang tua tuh udah kehilangan. Kemana saya punya anak, saya buka budak gitu. Punya anak tapi nggak punya anak, kenapa? Nggak pulang-pulang. Opik kan tarawih, gitu kan? Nggak pulang-pulang misalkan. Ya bener piknya. Ya gitu. Mana hari jadi tah sami tarawih teh. Mondok nanti di dia gitu. Nah itu pulang. Orang tua tuh belum mati anak-anaknya udah kehilangan, udah kesepian. Apalagi udah nikah tuh, ada seorang ibu yang sampai meneteskan air mata begini. Malam pertama, anak nama bahagia, malam pertama teh. Tong milu seuri acan mah. Malam pertama tuh bahagia. Malam pertama bahagia kan anaknya. Ibuna nangis. Buka pintu kamar anaknya. Kemarin mah anak saya teh ada di sini, sekarang udah dibawa sama suaminya di hotel kan, mondok nanti malam pertama nanti kan dia mah buka, kenapa kita nggak diajak ya? Sedih nanya. Tapi ada kan punya anak perempuan hanya 3 hari di situ, lalu kemudian dibawa jauh. Makanya kalau kita ngitung begitu punya anak rugi, mending ikut anak domba ada. Punya anak manusia mah ya 3 tahun sudah menghasilkan belum? Belum. 5 tahun? Belum. Menghasilkan seseuheun lah, cucian yang banyak itu. Masuk TK kita keluar biaya. Beres TK sudah menghasilkan belum anak-anak? Belum. Masuk SD 6 tahun. SD plus rata-rata sekarang 15 sampai 20 juta. SPP 1 juta. Apal karena pengalaman. Tuh 1 juta per bulan, luar biasa gitu kan. Dan demi anak teh. Lulus SD sudah balik modal belum?
Kalau misalkan per tahun 1 juta, 12 juta per tahun, 12 kali 6 berapa? Bisa ngitung tuh. Banyak, bisa ngitung tuh 12 kali genep. Hah? Iya tuh, 72 kan? 72? Betul 72? Tadi saya nebak aslinya, 72. Ngasal, 72 juta kan? Lumayan seapan saeun lah. Kelahiran tahun 2000 genep gitu. Nah gitu, atau 2010 bisa lah anu tilas tabrakan. Nah, 72 juta itu belum jeung bekalna jeung nanaonna itu. Jumlah jamleh sepertinya mungkin 80 jutaan tuh. Balik modal enggak? Enggak, malah harus keluar modal lagi kan. Masuk SMP, masuk negeri, alhamdulillah gratis. Tapi kalau keluar negeri, tong swastanya ya luar negeri gitu, biar ada keren. Biayanya gede juga kan, keluar uang lagi. Lulus SMP sudah menghasilkan belum? Kadang banyak orang tua ngeluh, anak teh gede ku gedena, dia udah kelihatan bongsor, tapi nyuci baju sendiri aja belum bisa, nge-DJ aja di rumah nggak bisa. Tuh nge-DJ cuci piring susah. Kau mau les biola, sese gitu. Ya, mestrika les biola, nge-DJ. Terus main drum. Naon teh susuheun dibanding-banding ban main drum. Masuk SMA keluar biaya lagi. 3 tahun beres belum bisa panen. Sekarang kan rata-rata kalau mau kuliah gak keren kan, masuk kuliah minimal berapa tahun S1 teh 4 sampai 5 tahun. 4 betul biasa langkung 4. Oh 4 tahun 5 telatnya, ayen udah 8 tahun MA mahasiswa abadi. Nah eta 4 tahun lulus keluar biaya, udah bisa balik modal belum? Belum. Anaknya nikah, apalagi nikah kan anak laki-laki. Nikah, udah nikah, dapat gaji, buat orang tuanya atau buat istrinya? Istrinya, batak rugi buka budak teh. Ngukut anak domba 3 tahun panen, 1 tahun panen, anak sapi 4 tahun, wah lumayan panennya. Anak manusia mah sudah sampai 25 tahun di tengah hasilkan. Tetapi tadi orang tua belajar rela untuk kehilangan. Dan kita semua akan begitu. Saya satu saat harus rela melepaskan anak-anak saya. Kenapa? Setiap yang datang pasti pergi. Setiap yang ada satu saat nanti bakal tiada. Datang bercengkrama dengan kita, satu saat akan pergi. Ini teman-teman datang nggak akan selamanya di dia kan, nama maronok di dia. Setelah ini kemudian pulang. Begitulah hidup itu. Makanya seseorang bisa lapang hati ketika harus kehilangan sesuatu, ketika dia bisa memahami takdir Allah dengan baik. Apa takdir Allah tuh? Tadi, setiap kita memiliki sesuatu, kedatangan sesuatu, maka kita satu saat akan kehilangan sesuatu yang kita miliki. Harus siapkan. Pilihan 2, kita kehilangan atau kita yang dihilangkan. Kita yang ditinggalkan atau kita yang meninggalkan. Pilihan cuman itu, meninggalkan atau ditinggalkan. Makanya kelapangan hati ketika kita harus kehilangan sesuatu akan lahir ketika kita bisa memahami takdir Allah. Apa takdir Allah tuh? Segala sesuatu Allah sudah mengatur. Maka kalau kita merasa sedih kehilangan sesuatu, ingat apa yang kita derita, orang lain pun menderita yang sama kok. Makanya nanti bisa dilihat Quran surat Ali Imran ayat 139, 140. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Ini bagaimana Allah menegarkan hati Rasulullah SAW ketika beliau banyak kehilangan sahabat yang beliau cintai, kehilangan Sayyidina Hamzah, kehilangan orang-orang terbaik ya, yang beliau cintai harus meninggalkan lebih dulu. Bahkan beliau pernah kehilangan juga siapa? Sosok orang yang paling beliau cintai itu Khadijah. Kehilangan seorang paman yang membela selama ini, Abu Thalib. Tapi tadi pahami takdir Allah, setiap yang datang pasti akan pergi di dunia ini. Karena kuluman alaiha fan.
Maka Allah memberikan satu penentraman kepada hati Rasulullah, wala tahinu wala tahzanu. Jangan kamu merasa lemah, jangan kamu merasa sedih. Wa antumul a'laun. Kamu itu derajatnya paling tinggi in kuntum mu'minin, bila kamu beriman kepada Allah. Jadi jangan pernah merasa lemah, merasa sedih ketika satu saat kita harus kehilangan. Kenapa? Kalau kamu orang beriman, kamu derajatnya tinggi di hadapan Allah. Makanya kemudian ayat berikutnya begini, iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun misluhu. Bila kamu mendapatkan luka, maka mereka pun mendapatkan luka yang serupa. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka dapat pelajaran. Jadi tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari itu akan dipergilirkan. Kalau hari ini tetangga kita yang sedih, yang kehilangan, satu saat pasti kita. Jadi kalau kita melihat ada orang yang tetangga kehilangan ayahnya, tetangga kehilangan bapaknya, teman kita ditinggalkan ku kabogohna, jangan dianggap kesulitan itu hanya milik dia. Kita siap-siap, satu saat akan kebagian. Hanya timingnya nggak tahu. Saya juga dulu berpikir mungkin bapak-bapak orang lain saja akan meninggal, bapak saya mah tidak, ternyata juga harus mengalami. Mungkin hanya ketika melihat ibu orang lain meninggal, kita merasa ibu kita Kartini, ibu kita tidak akan meninggal, nyambungkan ibu kita Kartini. Jadi gara-gara tadi itu ada tebakan siapa nama asli ibu kita Kartini. Nah, siapa nama aslinya? Ya eta, gara-gara eta jadi ke bawah. Satu saat kita pun akan kehilangan orang-orang yang kita cintai. Makanya kalau kita merasa sulit hidup, ingat orang lain pun akan mengalami kesulitan yang sama. Jadi yang sulit bukan hanya kita, yang menderita bukan hanya kita. Nah ini kalaupun peristiwanya perang Uhud ya, untuk menguatkan hati Rasulullah, kalau kamu merasa luka hari ini karena ditinggalkan oleh orang-orang yang kamu cintai, ingat mereka pun seperti itu. Satu saat mereka pun akan merasakan yang semacam itu. Karena hari itu Allah pergilirkan. Kerasa nggak di corona ini Allah mempergilirkan urusan rezeki, urusan yang lainnya. Dulu nggak kepikir kan, beli masker begini kan, paling masker lulurannya, mangdikannya. Iya. Sekarang kan sampai dulu satu kotak masker harganya mahal luar biasa kan, 3 tahun yang lalu. Eta panen, rata-rata kan dulu tukang masker jarang laku, paling nakes kan yang beli. Kita mah jarang beli masker warna hijau gitu apa. Nah apa yang buat medis ya jarang kan. Paling non yang pakai motor tanu ka dieu teh ningannya nusuk bisa dipakai kerpus ka luhurna. Bener bub bab. Nah eta lah. Paling pakai yang gituan, pakai masker nggak enak, tapi coba sekarang tukang masker. 2-3 bulan yang lalu tukang peti, sok kapan mereka panen? Dulu kalau orang peti paling mohon maaf untuk agama yang Kristen baru pesen peti. Orang Islam nggak pakai peti, tapi luar biasa Allah pergilirkan rizki. Yang biasanya sepi nggak pernah bikin peti, ini mah sampai kewalahan bikin peti. Tukang gali kuburan kan, aratul, itu rumah rawat wahenya irahatan gitu kan. Kamu nih makan, wah sampai kecapek itu tiap hari ngagali, terus luar biasa. Itulah Allah pergilirkan waktu itu. Nasib itu Allah pergilirkan. Jadi kalau orang misalkan di Italia itu kan Juventus menang tuluy, terus itu nggak akan selamanya begitu, Allah akan pergilirkan ke bagian Persib nu menang gitu. Secara jauhnya tenang, Allah pergilirkan, nggak akan orang itu jadi jaya terus satu saat akan turun. Di negara kita Pak Presiden Soekarno kan seolah-olah nggak akan pernah turun kan. Didapuk sebagai presiden seumur hidup. Segala titahnya yang namanya pemimpin itu harus dituruti kan. Seolah-olah nggak akan pernah turun, ternyata turun juga. Ganti dengan Pak Soeharto 30 tahun lebih kan. Seolah-olah nggak akan turun, tapi tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Allah pergilirkan, satu saat yang di atas akan turun ke bawah. Jadi hidup mah begitu. Makanya teman-teman sekalian memahami takdir dengan baik, bahwa
Kita di sini kuluman alaiha fan, nggak ada yang fana, nggak ada yang lama, seluruhnya fan, akan rusak dan sifatnya sementara. Kalau kita ngerasa nyaman, ngerasa yakin dengan pekerjaan kita, seolah-olah kita nggak akan pernah diberhentikan, itu salah. Karena bagi Allah mudah cara memberhentikan dengan cara apapun. Ada orang yang nyaman, kalau pemain bola ya, saya suka ngobrol sama pemain Persib tuh, seolah-olah nyaman, dia nggak akan pernah terdepak juga. Si Messi saja, dia sudah jadi ikonnya Barcelona, akhirnya ngaceleng oge kan. Nah itu, jadi ketika orang tuh merasa, aku mah kayaknya di sini nggak akan pernah tergeser lah gitu. Di pekerjaan ini saya kayaknya paling kuat nih, bagi Allah mudah. Gitu. Kalau sekarang nih berkuasa di satu negeri, dulu zaman George Bush, zaman itu, seolah-olah nggak akan tergeser juga. Makanya poin pertama, supaya kita mudah untuk merelakan dan tidak berat memahami takdir Allah dengan baik, bahwa inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu Allah sudah ciptakan menurut ukurannya. Nah, itu satu, pahami takdir dengan baik. Kedua, ketika kita merelakan tuh, kalau kita harus kehilangan sesuatu yang kita cintai, ingat Allah berfirman, satu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang kecuali atas dasar kemampuannya. Jadi kalau kita kehilangan sesuatu, ingat Allah tuh nggak dolim. Allah sedikit pun nggak akan pernah mendolim hambanya. Ketika Allah mencabut Khadijah di sisi Rasulullah, apa Allah dolim? Cing atuh Gusti, mun urang mah, ya Allah, saya tekan lagi butuh partner ini teh. Lagi butuh-butuhnya partner. Pemboikotan, intimidasi, orang kafir makin menjadi, tapi oleh Allah dicabut dua soko guru perjuangan Islam satu Khadijah, dua Abu Thalib. Walaupun Abu Thalib bukan muslim, tapi kan jadi backup Rasul. Jadi beliau yang membackup Rasul, yang masih menjaga Rasul, walaupun beliau tidak muslim. Luar biasa kan, tapi oleh Allah diwafatkan. Bukan Allah dolim, tetapi Allah ingin mengajarkan pada diri Rasul, kalau kamu berpegang bersandar pada makhluk, ingat kuluman alaiha fan. Setiap apa yang ada di sisimu akan meninggalkan kamu. Tapi ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Allah nggak akan pernah meninggalkan kamu. Sekali saya ulang ya. Kalau kamu merasa nyaman bersandar kepada makhluk, Rasul merasa nyaman ada istrinya di sisinya, ada Khadijah. Tenang, depan, nih ada yang ngebela nih, Abu Thalib. Maka Allah akan cabut tuh. Bukan Allah menzolim Rasulullah. Ya Allah, ini kecida, saya lagi cinta-cintanya, kok engkau cabut? Allah tidak akan mendolim hambanya sedikit pun. Justru Allah ingin membuat si hamba ini supaya kembali kepada Allah. Bahwa bersandar kepada makhluk, makhluk itu satu saat akan meninggalkan kamu. Tapi ketika engkau bersandar kepada Allah, Allah tak pernah meninggalkan kamu. Dan itu sebetulnya poinnya. Jadi kan Nabi merasa nyaman nih ada dia, salah. Nyaman ada makhluk, bersandar pada makhluk, bertumpu keyakinannya kepada makhluk. Oleh Allah diuji, sok dilangkeun makhlukna. Kamu mau bersandar pada siapa? Makanya kembali tadi, ketika kita harus kehilangan sesuatu, ingat Allah menakdirkan ini bukan untuk mendolimi kita, tapi supaya kita bisa berpegang teguh, bisa kembali kepada Allah. Itu sebetulnya. Nah kemudian nanti di surat At-Taghabun ayat 11, ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, ma asaba min musibatin illa biidznillah, bahwa tidak ada satu musibah yang menimpa seseorang kecuali atas izin Allah. Ini sudah dibahas. Makanya orang akan merasa rela, sudah paham ini takdir Allah, setiap yang datang pasti pergi. Kemudian di balik segala musibah, segala kesulitan, Allah sudah menyiapkan skenario terbaik. Maka poin berikutnya setelah memahami takdir, supaya kita rela, belajarlah untuk bersyukur apapun yang terjadi. Bagaimana caranya? Gini, kalau Kang Dika nanti gagal nih,
PNS. Seolah-olah Allah tuh ini kebangetan tenan lah, nek bahasa Jawa kebangetan tenan. Kacida cek orang Sunda mah. Kok kebangetan saya teh tahajud udah, Senin Kemis udah, sampai sekurus ini karena Senin Kemis itu. Gitu misalkan ya. Ngedoa mah udah luar biasa. Tapi seolah-olah kok Allah tidak menetapkan yang terbaik. Karena terbaik menurut kita mah adalah yang kita cita-citakan. Tapi terbaik menurut Allah belum tentu apa yang dicita-citakan oleh Dika itu yang terbaik. Maka mudah-mudahan keluarga Dika juga melihat ya, bahwa kalau Dika gagal relakan. Kenapa? Belum tentu yang terbaik. Maka belajar bersyukur. Dari sisi apa belajar bersyukurnya? Ketika kita gagal meraih sesuatu yang kita inginkan, jangan fokus pada kegagalannya. Tapi masih banyak hal yang lain yang sebenarnya harus kita syukuri. Jadi ketika kita gagal sesuatu, sebetulnya masih banyak hal yang lain yang masih bisa kita syukuri. Gagal PNS, alhamdulillah saya diterima dikerja di sini. Nyata Ustadz teka tarima di dia oge. Nya alhamdulillah orang tua teu ambek-ambekan. Justru ambek-ambekan, alhamdulillah dompet tengurangan. Justru dompet makin tipis, alhamdulillah jag-jag keneh gitu. Daripada itu dompet loba maot sok. Mending mana? Belajar terus bersyukur gitu. Makanya ketika satu saat orang harus kehilangan motornya, mobilnya, alhamdulillah saya kehilangan nyawanya. Tidak kehilangan sendal, sendal masih kena alhamdulillah. Coba lamun jaba motor leungit, sendalnya milu leungit. Sendalnya ikut hilang juga, alhamdulillah baju nempel keneh tenang. Alhamdulillah ada orang yang ngasih sendal. Jadi belajarlah untuk tetap bersyukur. Jangan fokus kepada satu hal yang hilang, seolah-olah engkau kemudian melupakan nikmat Allah yang lain. Jadi ketika kita kehilangan sesuatu, kita kadang melupakan nikmat Allah yang lain. Pacar putus, tunangan putus, sudah dihitbah putus. Seolah-olah ini teh wah luar biasa lah. Kejadian yang luar biasa, seolah-olah asa nggak ada nikmat. Padahal masih banyak yang kita bisa syukuri. Orang tua masih support. Orang tua masih ada, Allah masih beri kesempatan. Kerjaan alhamdulillah lancar. Gitu kan, badan alhamdulillah sehat, ngan hate rada remuk redam sedikit nggak masalah. Tuh, jadi belajar untuk bersyukur apapun yang terjadi. Makanya kemarin kita bahas Rasul itu ada ucapan begini, alhamdulillah ala kulli halin. Gitu. Saya bersyukur, pujian kepada Allah apapun yang terjadi. Maka guru saya suka bilang gini, ya jang hade goreng naon nuku anjeun katarima, Allah mah maha bener. Terjemahnya, baik buruk apa yang kamu terima, Allah itu maha benar. Tuh belajar sampai ke situ tuh susah gitu. Makanya belajar untuk bersyukur. Ketiga, belajar untuk bersabar. Kenapa? Sabar ada batasnya tidak? Batasnya itu sabar. Bukan sabar ada batasnya, tapi batasnya itu adalah sabar. Ketika seseorang sabar, lihat dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sobri was-sholah. Allah memberikan satu wejangan, karena satu saat kan gini, kalau kita makin baca Al-Qurannya, makin terus mempelajari Quran, mempelajari hadis, saya sampai pada kesimpulan Quran, hadis ini benar-benar bukan karangan manusia. Saya tadi tadarus sama ibu-ibu tuh, kenapa ulama kita suka ngajarin apa beres baca Quran teh Shadaqallahul Azim. Itu saya belum dapat dalilnya sampai sekarang pun bacaan itu. Tapi itu ungkapan ketulusan hati. Maha benar Allah. Artinya apa yang kita baca di Quran itu benar-benar dari Allah. Saya yakin gitu, ini bukan ucapan manusia. Ketika kita baca hadis, baca syariat Islam itu bukan bikinan manusia. Saya makin yakin. Saya kasih contoh begini. Yang namanya bukan bikinan manusia, berarti syariat dibuat mewadahi setiap problematika hidup manusia. Saya kasih contoh simpelnya gini.
Ini pernah lupa nggak? Atau sering? Pernah lupa kan? Dika pernah lupa? Oke. Pernah lupa dalam sholat tidak? Pernah. Ketika kita lupa dalam sholat, misalkan lupa rokaat, lupa tahiyat, apa yang lakukan oleh Dika? Pernah kan? Ya, apa yang dilakukan kalau sudah lupa? Sujud sahwi. Dari sini saya simpulkan syariat Islam itu benar datangnya dari Allah. Naon hubungan anak? Allah tahu manusia ini lupa. Pelupa kan? Maka Allah nyiapkin wadahnya. Ketika kita sholat lalu terjadi lupa, maka ada syariat apa? Sujud sahwi. Berarti benar ini ciptaan Allah. Jadi syariat ini bukan Nabi Muhammad yang buat, tapi Allah yang menurunkan. Kenapa? Karena Allah Maha tahu dengan produk bikinannya. Gitu kan? Manusia kan dibuat oleh Allah tahu. Makanya Allah sudah nyiapkan perangkatnya. Ketika lupa, ini loh kaifiatnya. Makanya dari situ saya makin yakin bahwa ajaran Islam, syariat Islam, Quran, Sunnah itu bukan karangan manusia, tapi ini datangnya dari Allah. Bahkan apa yang disampaikan oleh Nabi, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Termasuk apa yang kita bahas hari ini. Banyak hal-hal yang kalau kita baca Al-Qur'an memang kenyataannya seperti itu. Gitu. Makanya pantas kalau tadi saya sampaikan Quran menegaskan wasta'inu, jadikan sebagai penolong apa? As-sobri was sholat, wasta'inu bis sobri was sholat. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Ketika kita kehilangan sesuatu, lalu bagaimana posisi sabar dan sholat menolong kamu? Sabar artinya hati menerima takdir apapun yang Allah tetapkan, disertai dengan baik sangka bahwa Allah menetapkan sesuatu yang terbaik. Itu sabar. Sabar bukan berarti nggak bergejolak, tapi dia tahan, tak pernah keluh kesah. Sholat Allah buka channelnya seseorang untuk mengadukan keluhannya. Bukankah kalau kita lagi punya masalah curhat sama orang itu plongnya, walaupun orang itu hanya mendengar, ungguk-unggukan, pada ungguk-unggukan itu tanda rudet sih jelema masalahnya rudet pisan, tapi ungguk-unggukan ya. Jadi kumaha solusina? Duka abdi kita apa? Tapi minimal dia meluapkan apa yang sudah jadi beban hidupnya, udah tenang. Tamun Ustadz kan tempat curhat eta bingung teh 2 jam curhat, tapi bingung ngajawabna. Apalagi yang ke WA itu panjang teh, abdi bingung macana itu teh. Tapi ngejawabnya juga bingung. Jadi kalau nggak dijawab bukan berarti dicuekeun, abdi bingung ngejawabna. Jadi jangan disangka ustadznya segala bisa. Jadi ini bingung gitu, kumaha ngajawabna gitu. Karena ini mah pertanyaan yang tak butuh jawaban sebetulnya. Karena dia sudah menjawab langsung pertanyaannya. Kayak gini. Contohin namanya. Ustadz, saya punya seorang suami saya itu tidak menafkahi saya begini. Apakah suami itu saya durhaka? Nah, geus pan. Itu jawabannya sudah beres. Maka saya cuma jawab jempol, treng, geus pan. Apa solusinya? Nyentos gitu guys. Anda udah karena tanyakan hukumnya bagaimana? Bukankah itu durhaka? Apa entas hukumannya naon? Durhaka, beres itu. Jadi Anda bertanya dan Anda sendiri yang menjawab. Kadang-kadang begitu. Makanya teman-teman sekalian, sabar urusan hati, dia menerima apa yang Allah sudah tetapkan, dibarengi rasa husnuzon, Allah sudah menetapkan sesuatu yang terbaik. Salat Allah buka channel supaya mengadu bukan hanya kepada makhluk. Karena makhluk itu ketika kita mengadukan masalah ke makhluk itu juga punya masalah. Curhat ke ustad masalah lu loba tibatan si eta. Bahkan jadi nambahan. Saya teh masalah sakit gara-gara didinya curhat, di nambahan masalah abdi. Gitu kan, gara-gara dika curhat bab jodoh, abdi ke bingung gitunya. Dengan masalah saya udah banyak, dari curhat bab jodoh, jadi kurang neangankeun di jodoh teh bingung pan nya. Karena kadang-kadang nih teman-teman ini, nu ahwat ustad, saya tuh udah usia sekian, dengan dapat jodoh bla 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 bla. Ikhwan gitu, dipendahkeun hese we tidak satu frekuensi, anehnya. Ieu hayang, sok atuh dihijikeun. Jadi kayak magnet yang negatif jeung negatif, patukang-tukang we jauh-jauh. Anehnya. Mata ka ustad teh ieu sipi diamprokeun sok ditempelkeun, tah sok bismillah sing ngajodo dikitukeun sakalian. Sipina ditempelkeun kan sok sing ngajarodo gitu. Alhamdulillah. Jararauh we duanana.
Nah, maka bersabar, bersyukur dan memahami takdir Allah dengan benar itu akan membuat hati kita lebih lapang. Nah, makanya mudah-mudahan anu sok ngaji mah tidak gampang keluh kesah ketika dia mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan. Dia tidak gampang untuk mengeluh, apalagi tidak larut dalam kesedihan kalau dia harus kehilangan sesuatu. Karena apa? Sudah takdir Allah, setiap yang datang pasti pergi. Sebagai penutup ada satu doa yang sudah hafalah kita nih. Dalam zikir ba'da sholat ada doa Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadi minkal jad. Ya nu kerja PNS tanya. Jadi ya Allah, tidak ada yang mampu menghalangi terhadap apa yang akan kau beri. Ribuan orang menghalangi kita untuk tidak bisa jadi jadi PNS. Kalau sudah takdirnya pasti dapat, walaupun tidak ikut ujian. Hah? Siapa tahu jadi mantu wali kota orang tuh apa kan? Langsung diangkat jadi ajudan, langsung kena diproses jadi PNS, lebih halus kan ya tuh. Tenang, makanya nyantai hirup makan. Ada banyak orang tuh saya pengen gini. Ada orang kan ngimpi, ya Allah saya pengen punya madrasah gitu. Pengen punya madrasah sendiri tapi kayaknya mimpi kaliye gitu. Ngemodal nggak punya, ini nggak punya, terus dia ternyata oleh Allah dikabulkan. Apa? Kawin yang moga madrasah. Udah jadi punya madrasah sendiri tuh kan gampang. Siapa tahu Dika jadi mantu gubernur gitu kan. Orang mah tak apa tiba-tiba putrinya gubernur misalkan rag-rag dompetnya di alatip kapangih kudika di teangan dilacak ternyata putrinya Pak Gubernur, akhirnya diangkat lah jadi ajudan bagian sasapu bebersih gitu. Apaan kan matak manggihan eta dompet pan bebersih, matak kamu jangan usah bebersih di sana, bebersihnya di sini saja, itu kan gampang. Itu kawin-kawin yang sapu na gubernur itu makan. Artinya bagi Allah itu mudah untuk seseorang kalau sudah takdirnya ini kena. Makanya kalau tidak ada yang mampu menghalangi terhadap apa yang akan kau beri, wala mu'tiya lima mana'ta, tidak ada yang mampu memberi terhadap apa yang kau halangi. Jadi kalau orang mau memberi kita, kalau sudah takdirnya milik kita akan nyampe. Tapi kalau orang mau memberi dan Allah halangi, ribuan orang mau memberi kita, ketika Allah halangi akan nyampe. Makanya zikir ini jadi penenang hati. Allahumma la mani'a lima ataita, ya Allah nggak akan ada orang yang bisa menghalangi terhadap apa yang kau beri. Ribuan orang menghalangi, kalau sudah takdirnya pasti ketemu. Walaupun papa mama melarang, mentakdirnya nikah juga lah. Dan tidak ada yang mampu memberi terhadap apa yang kau halangi. Mata keep smile lah, tenang aja, senyumin aja lah. Ya Allah, Engkau sekarang mencabut sesuatu yang aku cintai. Tidak apa-apa ya Allah, asa aku jangan kehilangan dirimu ya Allah. Makanya di perakhir ala bidzikrillah tatmainul qulub, sesuai terakhir pareum lampuna. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah hatimu akan tenang. Nah, cara berzikir bukan hanya menyebut-nyebut nama Allah, tapi memahami kebaikan Allah kepada kita. Jangan pernah terlalu fokus kepada kegagalan dan kehilangan. Fokuslah pada nikmat lain yang masih kita miliki, karena itu pun patut disyukuri. Nah, itu dulu barangkali, ingat kasus Suarez lah gitu. Nyeri, perih, kehilangan, tetapi Allah sudah siapkan yang terbaik. Itu dulu barangkali Kang Dika, mangga tadi itu sudah ada pertanyaan, mangga. Dari yang live di studio, aduh di studio. Okay. Boleh langsung atau ada yang disampaikan, mangga. Oke, dari teman-teman mungkin ada yang mau bertanya. Kita kasih kesempatan mumpung ada beberapa menit lagi. Gak ada ya? Enggak ada. Ada Kang Dika aja yang tadi yang kita udah diskenariokan tadi. Yang mana Ustaz? Baiknya kan ngelis pertanyaan. Jadi bagusnya kalau pengajian nih Ustadznya bikin pertanyaan sendiri, bikin jawaban sendiri, kayak dibacakan Mustamil. Kan gitu biasa namanya. Gak ada ya teman-teman semuanya? Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan? Kalau tidak ada saya bacakan nih yang sudah ada ya. Nah itu aja Ustadz yang harusnya iya asisten ya. Iya nih live chatnya nggak ada. Baik, bro. Saya bacakan yang melalui chat YouTube yang ada di YouTube Ustadz. Ya chat YouTube ya, karena yang lainnya kan nggak ada. Satu dari Army Man. Army Man. Berarti nggak ada di sini batinya.
Gak ada Ustaz. Aya tuh, baca tuh tidinya. Coba. Kayak aku abdi baca heulanya eta can kapanggih soalna. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Oh, gitu ya. ada Ustaz, ada. Ada. Masuk waktu eta nu maca mah aya gawe. Nah. Sini atuh di dia mah aya batur. Oh iya, siap. Bentar. Biar di kameranya ada duaan gitu ta. Sok Nih, pengmen we setengah dari ewang. Army Man Ustaz yang Ya, tadi oke. Ustaz. Assalamualaikum, izin bertanya, kalau aku enggak pacaran terus suka sama seseorang diem-diem tapi ada rasa cemburu Wis, dan Gusti. takut kalau ditanya dianya malah sama yang lain, aku dosa enggak Ustaz? Terus harus gimana? Bukan aku Ustaz, ini mah yang ini. Bukan aku. Watir eta. Kang Armi. Ngaduh, kayaknya Enggak bete. pacaran tapi suka. Itu memang problem laki nya kiranya. Kayaknya mah laki-laki Ustaz. Dampen ya. Men, Iya. men. Tapi yang men biasanya perempuan. Itu men Oh, iya. Ustaz, beda. Dia suka sama seseorang tapi diem-diem aja. Nah, Jarawat we narambahan itu biasa nama. Jadi jadi ketika dia suka sama seseorang itu problem laki-laki sih. Kalau laki-laki tuh tiap lihat perempuan tuh pasti wah ini cocok nih. Kayak ini pas buat saya kan. Cinta teh aya, ngan kadang-kadang lidah terasa keluh untuk mengungkapkan rasa cinta. Nah, untuk boga modal. Biasana eta sih. Diam-diam ada rasa cemburu kan gitunya. Kenapa saya bisa merasakan karena memang pernah ngalaman juga nya. Resep kasih dulu kan saya suka Dean Sastronya. Dasar cemburu pos online teh aslina. Ngan ya gayung bersambut memang nggak pernah ketemu. Gitu. Jadi ketika suka ada rasa cemburu berarti kita memang menaruh hati. Supaya tidak ada rasa cemburu meh jelas jadi laki-laki sing wani atuh. Kalau memang dia siap nikah sok langsung nyatakan. Tidak berani ajak Kang Dika untuk mengungkapkan. Mung pangubung sami-sami jomblo. tapi kan yang tadi mah Army men, Ustaz cowok. Aduh. Ya cowok kan ajak Dika untuk menyampaikan gitu. Oh gitu, oke. Kan tipe orang kedua ada yang bisa ngomong langsung, kayak saya kan langsung aja saya mau ngomong. Misalkan gini, Dika nanti, Neng mau nggak kamu menjadi pendamping saya selama di dunia ini dan kelak kita bersama di surga kelak sebagai pasangan hidup yang tak terpisahkan sedunia dan sesurga. Punten Kang, abdi mah tos hitbah atau janten abdi kayak gitu mah, gitu. Teh aku suka sama kamu, aku enggak, ya udah aku jadi enggak beres mendingan daripada riweuhnya. Bener. Makanya daripada dipendem itu teh kayak asam lambung naik ketapa apa. Karena kan curiga berlebih. Waduh, dia pakai motor jeung saha, padahal jeung lanceuk napan. Nguhusnuzon susah. Kok semestra itu sih kakaknya? Kan khawatir katanya. Mending langsung tanya, apakah kamu masih sendiri? Mau nggak menerima aku? Enggak, ya udah beres. Arti kan nyeri hatena poe eta wungkul jeung poe salajengna. Gitu. Nah, aku dosa nggak kalau misalkan nanti tadi ada semut dan takut kalau dianya malah sama yang lain. Aku dosa nggak? Dosa itu kalau dia terus menerus menyimpan hati perempuan itu pada dirinya jadi kebayang-bayang berem kadele bentak karasa puting ke impi-impi. Nah itu yang nggak boleh. Bentar, bahasa Indonesianya apa? Susah itu. Jadi dia terus menghiasi mimpi-mimpinya tiap hari, ngebayang-bayang, berhalusinasi, halusinasi. halusinasi gitu kan? Naon bete halusinasi. Kok jadi halusinasi? Halusinasi. Jadi senyum sendiri kan etan dosa nama. Makanya supaya nggak dosa dan kita siap nikah udah bilang. Kalau kita belum siap nikah, kan gini, rasa cinta timbulnya dari siapa? Allah yang nyiptain kan? Dan ningali domba menjeng munding ngaliwat resep urang teh. Iya betul. Padahal tadi baju demplon bahenol, wah gitunya teka bitanya. Nah Allah memang nggak menyimpan rasa cinta itu kepadanya. Maka ketika orang kemudian cinta tapi bertepuk sebelah tangan, aku mau sama dia, dia mau muntah misalkan ya sudah tinggal titipkan ya Allah. Andai kata dia bukan jodohku, ya Allah cabut rasa cintaku ini kepadanya. Tapi andai kata dia jodoh aku, ya Allah dekatkan, mudahkan ya Allah dengan cara yang kau sukai. Gitu meninggal tuh. Gagal, berarti Allah tidak menyukai dia bersama dengan aku.
Tapi nikah dulu yang lain, kalau Allah sudah takdirkan pasti diceraikan ku itu balik ke orang gitu. Tapi itu ngadoakeun gitu kade. Gitu. Oke. Bisi eta. Jadi insya Allah jadi dosa kalau memang dia terus berangan-angan, membayang-bayang, pada akhirnya jatuh pada dosa. Makanya supaya itu dosa mending segera akhiri. Itu lebih aman. Akhiri kejombloan ya. Ya gitu. Oke. Akhiri penantian dan ketidakjelasannya. Ya. Nah ini ada satu lagi Ustadz yang mungkin related. Kalau dipaksa harus merelakan, terus kalau kita ngeluh itu gimana katanya Ustadz ada di situ? Jangan ngeluh. Nah gimana? Kan orang ngeluh tuh biasanya kalau zaman Nabi itu ada pakai lau. Andai kata aku begini, pasti begini. Tapi andai kata nggak jadi kan? Lau itu adalah perbuatan setan. Kan seandainya saya begini pasti begini. Itu satu. Dua, orang mengeluh itu tak mengurangi apapun. Ingat, mengeluh tak pernah mengurangi atau menambah apapun. Tak bisa mengakhirkan takdir, tidak bisa mempercepat takdir. Maka justru keluhan inilah dia yang akan mendatangkan dosa. Quran menegaskan kan innal insana khuliqa halu'a idza masau syarru jazua idza masaul khairu manu'a. Manusia itu keluh kesah, artinya akhlak yang enggak bagus keluh kesah itu. Orang mengeluh karena memang merasa Allah itu enggak baik pada dirinya. Makanya orang yang senantiasa optimis, Allah tuh maha baik kepadanya, enggak pernah mengeluh apapun yang terjadi. Keluhan biasanya kalau mengeluh kalau bab apa biasanya? Bab yang susah Ustaz. Mengeluhnya Iya. susah. Mengeluh karena susah karena kita tidak tahu solusinya. Nah sekarang satu saat kita dapat takdir buruk. Mengeluh, keluhan kita nggak pernah mengakhirkan atau menghilangkan penderitaan kita. Justru ketika Allah memberikan sesuatu, kita husnuzon, Allah maha tahu yang terbaik, dan kita minta kepada Allah supaya dihilangkan atau dikuatkan, itu lebih bagus. Makanya doa mah jangan minta dihilangkan ujian, tapi minta dikuatkan supaya kita kuat menahan ujian itu dan bisa keluar sebagai pemenang. Makanya ada doa kan, ya Allah buat aku ridho terhadap takdir ketetapan yang kau sudah tetapkan, dan buat hati ini senantiasa lapang terhadap putusan apapun yang kau tetapkan. Walaupun merasa buruk misalkan, tetapi dia yakin Allah menetapkan yang terbaik. Artinya intinya hatinya. Dan yang menguasai hatinya adalah siapa? Allah. Makanya mengeluh tanda tak mampu, maka lebih baik daripada mengeluh, adukan keluhan itu kepada Allah. Mengeluh kepada Allah itu bagaimana? Apa yang membuat dia sakit, berat, adukan kepada Allah supaya Allah memberikan jalan keluarnya. Allah tahu nggak sebelum dia mengeluh kepada Allah? Tahu kan? Maka Allah ingin menguji, kalau satu saat kita memohon, menghibah kepada Allah dan Allah belum kabulkan, bukan Allah tidak mau mengabulkan, tapi Allah suka kalau dia tiap malam, tiap saat meminta kepadanya. Jadi ini yang belajar senantiasa positive thinking, bahasa agamanya husnuzon kepada Allah, bahwa yakinilah Allah itu maha baik. Makanya kita akan sering menemukan kalimat Ghafurur Rahim, kemudian alimun, halim gitu kan. Allah tuh maha lembut, maha penyayang. Bahkan dalam satu ayat, la taqnatu mir rahmatillah, jangan pernah putus asa dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Makanya teman-teman yang masih suka mengeluh berarti imannya masih kurang kuat. Kenapa? Keluhan karena kita merasa bahwa kita tuh yang paling buruk. Padahal tadi Nabi merasa, saya harus kehilangan orang-orang yang saya cintai. Allah kan menegur langsung, kalau kamu menderita sekarang, banyak orang-orang yang sebelum kamu juga menderita. Kalau kamu menderita kehilangan orang-orang yang kamu cintai, mereka juga kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Jadi kalau kita merasa kita paling sulit, Quran sudah memberikan pilot projectnya. Sakit ya, itu Nabi Ayub, dia lebih berat gitu. Namun deui bab keluh anu sekali ngeluh teh naon? Rezeki miskin gitu kan. Nabi Ayub coba miskin, coba geringan. Kita miskin unggul, masih jag-jag, syukuri. Iya mah, coba miskin, habiskan hartanya, harus merelakan hartanya hilang. Anaknya tidak ada, badannya yang sehat menjadi sakit, itu luar biasa kehilangannya. Tetapi beliau tak pernah mengeluh
Karena Allah tuh maha baik. Ketika Allah menetapkan sesuatu, Allah tak akan pernah mendolim hambanya. Kasih contoh ini, ketika Siti Hajar disimpan bi ardin goiri dzar'in ingda baitikal muharram, itu kan di tempat yang tidak ada tanam-tanaman, tandus. Allah mau mendolim Hajar tuh. Siti Hajar mau didolimi oleh Allah kan tidak. Siti Hajar nanya kepada Ibrahim, kenapa aku disimpan di sini? Tidak dijawabkan. Tapi ketika pertanyaan diganti, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang menyuruh engkau seperti ini? Ibrahim menjawab, ya. Maka Siti Hajar merasa tenang. Kenapa? Dia harus merelakan Ibrahim pergi. Merelakan kenyamanannya selama ini hilang. Berganti dengan tinggal di tempat yang tandus tidak ada orang. Tapi Allah masih bersamanya. Kalau Allah menetapkan suatu, yakinilah Allah itu gak akan pernah dolim kepada hambanya. Allah tuh sayang. Bukti sayangnya kan, kemudian jadi Mekah yang seperti sekarang ini. Gara-gara apa? Satu, adanya syariat ibadah haji. Dua, adanya air yang gak pernah surut sampai sekarang. Bahkan dulu Syekh Hasan orang Mesir, dia ngetawain, saya tinggal di Bandung. Beberapa kali saya gak mandi. Keran tidak mengeluarkan air. Dia bilang begitu. Dia nyindir sebenarnya. Di Mesir sungai tidak banyak. Saya gak pernah gak mandi. Di Indonesia walungan Pabalatak, saya pernah libur tidak mandi. Tuh, sampai dikeluarkan nggak ada air tuh, luar biasa gitu. Itu sindiran aneh sebenarnya. Orang Indonesia yang di sini kan kolam ada, sungai banyak. Pulang dari Mekah yang tandus bawa apa? Bawa air. Anehnya mau cai tadi tuh, kun nama orang mau cai kaditu kan. Ini mah kebalik, kita pulang bawa air. Nah itulah keberkahan dari doa Nabiullah Ibrahim. Berawal dari sesuatu yang gak cocok dengan keinginan, merelakan harus hilang apa yang dia zona nyamannya selama ini, tapi di balik itu Allah mengganti sesuatu yang terbaik. Jadi kalau teman-teman satu saat diuji harus kehilangan sesuatu, kehilangan pekerjaan, kehilangan jabatan, kehilangan posisi di satu perusahaan, atau apapun lah yang kita tuh udah nyaman nih, kita udah cinta nih, lalu harus kehilangan. Tadi kan, pahami setiap yang datang pasti pergi, syukuri ini yang hilang, oke hilang nih, tapi yang lain syukuri deh. Jangan melupakan, gara-gara hal ini kita melupakan nikmat Allah yang lain. 3, bersabar. Keempatnya, tetaplah kita optimis berdoa kepada Allah, karena Allah yang akan membuka jalan keluar setiap masalah. Dan husnuzon, buah dari sahabat itu husnuzon. Allah yakin, kita yakin Allah gak akan mendolim hambanya, dan Allah sudah menyiapkan yang terbaik. Bukti banyak hal yang orang kehilangan sesuatu, kecewa pada akhirnya, tapi luar biasa Allah membuka hikmah yang luar biasa. Bahkan saya bisa duduk semacam ini buah dari kegagalan, gak bisa masuk ke Unpad itu. Ya aslinya gitu. Saya gak bisa masuk Unpad, tapi akhirnya mah bisa asup abdi mah nya kantun ngaliwat ya abus. Jadi itu gagal itu. Gara-gara gagal itu gitu. Banyak hal yang sebelumnya tidak terpikir jadi terpikir. Jadi jangan pernah suuzon terhadap sesuatu yang buruk menimpa kita, kalaupun kita harus kehilangan sesuatu, karena Allah sudah menyiapkan sesuatu yang terbaik. Itu yang pasti harus tanamkan ke hati kita. Ini buruk nih, tapi husnuzon Allah sudah menyiapkan yang terbaik. Habis ya waktunya ya? Habis Ustaz, udah setengah 12, ditutup iya. dengan doa Ustaz. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini di pertemuan berikutnya tidak say-say-cat ya. Malu-malu kucing lagi, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, minimal ya berapalah 50 pesertanya sesuai dengan jumlah tulisan iya gitulah. Nanti mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, semoga tetap istiqomah apapun yang terjadi, dakwah nggak boleh terhenti apapun yang terjadi. Semoga Allah memberikan rezeki bagi kita untuk senantiasa taat dan istiqomah dalam melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qouli hadza wa astaghfirullakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.